Pengenalan keyword. Apa itu keyword? Keyword adalah kata atau kalimat yang diketik di Google Search agar menampilkan informasi yang dicari. Contohnya misalkan gini, orang ketik ya, bagaimana cara membasmi kutu busuk. Nah ini keyword. Nah ini yang bawah ini adalah suggestion ya. Jadi misalkan orang ngetik bagaimana cara membasmi kutu busuk. Nah ini Google akan memberikan beberapa pilihan yang terkait dengan bagaimana cara membasmi kutu busuk. Jenis keyword berdasarkan panjang pendek. Single keyword yaitu keyword satu kata, misalnya obat. Short keyword yaitu keyword terdiri dari 2-3 kata, misalnya obat kutu. Short tail keyword yaitu keyword terdiri dari 3-4 kata, misalnya obat kutu busuk. Long tail keyword minimal 4-5 kata, misalnya obat pembasmi kutu busuk alami. Nah ini makin panjang keyword itu biasanya makin spesifik dan konversinya ya, konversi adalah peluang terjadinya transaksi jual beli. Nah itu lebih besar. Jadi contoh misalkan orang ngetik obat nih, ngetik di Google Search obat, tapi kan obatnya obat apa? Obat kan banyak ya, ada obat tanaman, ada obat hewan, ada obat luka, atau misalkan ada obat untuk membasmi hama gitu kan, ada banyak. Terus misalkan orang ngetik lagi obat kutu. Obat kutunya kutu apa? Ada kutu rambut, ada kutu busuk, ya kan ada banyak ya. Orang ngetik nih obat kutu busuk. Loh, obat kutu busuk kan ada banyak jenisnya lagi. Apakah yang mengandung bahan kimia? Apakah yang alami? Terus bisa jadi orang itu pengennya COD atau misalkan pengennya deket-deket. Soalnya butuh nih hari ini. Pagi ini order, pengennya nanti siang sudah sampai atau nanti sore. Ya otomatis kalau misalkan orang yang beli di Pontianak ya, dia lupa nih ngetik. Dia ngetik obat kutu busuk. Ternyata yang muncul itu adalah halaman web yang jualan di Glodok misalkan. Ya kan berarti kirimnya lama, 2-3 hari. Nah itu sebabnya kenapa keyword misalkan obat pembasmi kutu busuk alami di Jakarta misalkan, atau di Surabaya, nah itu peluang konversinya lebih besar. Sama halnya dengan kursus ya, misalkan saya ngetik kursus menjahit baju di Cirebon, misalkan saya tinggalnya di Cirebon, kursus menjahit baju di Cirebon, ya jelas peluang konversinya akan lebih besar. Lain halnya misalkan saya ngetik kursus cara menjahit baju, saya tinggalnya di Cirebon, terus yang muncul ada di Bali misalkan, kan nggak mungkin ke Bali, cuma buat kursus jahit baju kan nggak mungkin ke Bali kan, ngabisin ongkos. Nah seperti itu. Itulah sebabnya kenapa kalau long keyword, artinya keyword yang panjang itu lebih spesifik dan konversinya lebih besar. Nah seperti ini. Di general keyword itu makin pendek ya, kayak misalkan obat ya, obatnya obat apa dulu gitu kan, itu general keyword. Spesifik keyword contohnya ini, obat pembasmi kutu busuk alami gitu. Nah itu spesifik keyword. Keyword yang makin spesifik, potensi konversi penjualan juga makin besar. Sedangkan general keyword itu biaya dan risikonya lebih besar. Sedangkan konversinya lebih kecil. Nah, kita kan tujuannya jualan online ya. Kalau tujuan jualan online berarti menekankan pada potensi konversi. Lain halnya kalau misalkan untuk brand awareness ya atau traffic, itu mungkin yang dikejar adalah general keyword. Misalkan obat kutu, jumlah pencarian misalkan 10.000 visitor per bulan. Ya kan dia cuma untuk memperkenalkan. Jadi prinsip kerjanya sih sama kayak ini ya, kayak iklan di TV. Misalkan untuk mie instan, kan orang belinya nggak ke TV, belinya ke minimarket, tapi dia lihatnya di TV. Nah di TV itu bayar iklannya kan mahal, per menit mungkin sekitar 1 menit ya, 1 menit ada yang sekitar 20 juta misalkan, 1 menit 20 juta. Nah itu mahal ya, soalnya yang dikejar ya cuman awareness doang, bukan konversi gitu. Nah itu seperti itu. Sedangkan kita jualan online kan dikejar adalah konversi penjualan ya. Istilah keyword, niche keyword adalah keyword dengan topik yang sangat spesifik. Jadi misalkan jualan baju doang, atau misalkan baju gamis
Ya misalkan baju gamis lengan panjang misalkan seperti itu, atau celana panjang pria kargo misalkan seperti itu niche keyword. Buying keyword yaitu keyword yang potensial terjadi penjualan. Biasanya mengandung kata jual, beli, nama kota, tipe, merek, dan sebagainya. Nah, nanti kalau Anda bikin artikel, kan Anda mau fokus jualan online ya. Jadi nanti riset keywordnya pakai nama ini ya. Pakai kata ini, jual, beli, nama kota, pokoknya mengandung ini aja. Exact keyword yaitu keyword yang sama persis dengan yang kita cari. Jadi tidak meluas. Ini lawannya dari broad keyword ya. Broad keyword itu meluas. Contohnya gini, obat kutu, tapi yang keluar keywordnya seperti ini, atau cuplikannya seperti ini. Obatnya ada di sini, kutunya ada di sini, tersebar. Lain halnya dengan eksak. Kalau eksak itu rapat ya. Kita ngetik obat kutu busuk, ya keluarnya rapat tulisannya obat kutu busuk. Tapi kalau broad keyword kita ngetik obat kutu busuk, mungkin keluarnya obat untuk membasmi kutu busuk. Nah, ininya misah jauh-jauhan. Nah, seperti itu beda antara broad dengan eksak. Generic keyword yaitu keyword turunan atau yang memiliki pengertian sama. Misalnya cara pemasaran online dan metode pemasaran di internet. Nah, itu generic keyword, pengertiannya sama ya. Suggestion keyword yaitu keyword yang disarankan oleh Google ketika kita mencari suatu informasi di Google Search. Nah, ini contohnya kita ngetik jenis obat pembasmi kutu, keluar nih. Kan kita nggak spesifik nyebutin kutu apa ya. Ya udah keluarnya ada kutu kucing, kutu kasur, kutu anjing, kutu busuk, kutu rambut, telur kutu. Nah, seperti itu. Jenis keyword berdasarkan tujuan. Directional yaitu keyword untuk menuju ke suatu situs, misalnya Facebook. Kita buka Google, kita ketik Facebook. Habis itu diklik masuk ke Facebook, login ya. Nah, itu directional. Transactional keyword untuk jual beli, misalnya toko sembako di Surabaya. Nah, itu udah jelas kalau nyari toko sembako itu kemungkinan orang mau beli. Nah, investigational keyword yaitu keyword untuk menyelidiki, misalkan harga laptop 5 jutaan. Nah, orang pengen tahu nih, dengan 5 jutaan ini bisa dapat merek apa sih gitu. Bisa nggak sih misalkan dapat merek Asus, bisa nggak sih dapat Acer, atau siapa tahu 5 juta misalkan bisa dapat Mac ya. Mungkin bisa dapat Mac. Nah, seperti itu. Investigational. Jadi orang untuk nyelidikin. Terus informasional untuk mendapatkan informasi, misalkan tutorial, cara, resep, dan lain-lain. Nah, ini kalau di sini kan kita tujuannya untuk jualan ya. Jadi usahakan memang fokusnya di transactional keyword. Jadi katanya ya itu jual, beli, terus langsung kayak mungkin obat untuk membasmi, itu kan kata kerja ya, membasmi. Itu udah jelas orang itu emang butuh untuk membasmi kutu. Nah, ini buying keyword ini hanya untuk ini aja sih, untuk tambahan aja ya, tambahan informasi. Jadi misalkan kita ngetik jual obat kutu, ini kan depannya nggak harus jual ya. Bisa misalkan beli toko, misalkan kios, atau di mana misalkan terima pesan, tergantung ini produknya ya. Kalau misalkan Anda ngelayanin pembuatan kue, pasti kan di depannya terima pesanan, atau misalkan melayani, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri buying keyword adalah ada kata jual, beli, terima, pesan, terus mungkin ada kata brand ya, Asus, Sharp, Canon, terus ada tipe Zenfone, Lumia, dari merek ke tipe, terus ada kondisi baru, second, nomor tempat tuh kota, provinsi, kelurahan, kecamatan, kabupaten, harga 1 juta, 2 juta, musim, musim, tahun baru, Natal, Lebaran, kualitas terbaik, termurah, keterangan obral, diskon termurah. Ini kata murah paling sering ya. Informasi itu cara, rahasia, tips. Nah, ini semua ciri-ciri dari buying keyword. Struktur keyword itu ada head, body, dan tail. Kepala, badan, dan ekor. Contohnya nih, misalkan ide keywordnya obat kutu busuk. Nah, ini di depannya kita bisa ganti, misalkan jual, nama, jenis, tapi tetap topiknya sama, obat kutu busuk. Tailnya itu ada alami, ampuh, murah, dan lain-lain.
Nah, ini secara struktur keyword. Jadi nanti ini berguna ya pada saat kita mau scraping pakai keyword cheater. Misalkan kita ada ide nih, kita pengen tahu misalkan obat kutu aja, obat kutu apa sih yang kira-kira kita mau jualan obat kutu, tapi kita nggak tahu obat kutunya obat kutu apa nih. Nanti keluar nih, masukin aja obat kutu, nanti keluar di depannya mungkin ada kata jual, beli, toko, di belakangnya tailnya mungkin bisa berubah nih, bisa ganti. Misalkan obat kutu, di belakangnya kutu anjing, kutu kucing, terus belakangnya apalagi rambut, terus alami, murah, ampuh, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu pentingnya pengetahuan tentang struktur keyword. Sekarang kita membahas tentang kompetisi ya. Semakin tinggi pencarian suatu keyword, maka semakin banyak orang yang ingin agar halaman websitenya muncul pada keyword tersebut. Maka semakin tinggi pula tingkat kompetisi atau persaingan pada keyword tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Mana ya? Ini contohnya misalkan baju. Ini jumlah pencariannya setiap bulan 110. Oh, 110.000 ya setiap bulan. Terus apalagi nih? Baju anak 27.100, baju anak perempuan 22.200. Nah, ini keyword general ya. Makin general biasanya jumlah pencariannya makin tinggi. Cuman ya itu tingkat kompetisinya akan makin berat. Jelas ini nggak seimbang karena kita pakai Blogspot ya. Blogspot itu kan gratisan. Kadang-kadang juga rentan. Kalau misalkan traffic kita terlalu besar, itu rentan di delete. Lain halnya misalkan kita pakai webnya self hosting ya, yang berbayar tahunan, domainnya berbayar, hostingnya berbayar. Itu kalau misalkan mau ngincar keyword berat ini boleh gitu. Tapi kalau pakai gratisan, jangan ngincar keyword seperti ini. Kenapa? Karena backlinknya makin banyak, trafficnya makin besar. Itu kalau buat gratisan biasanya kan dibatasin ya, trafficnya dibatasin hanya sampai sekian misalkan. Terus backlinknya juga nggak boleh terlalu ya, nggak boleh terlalu banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini secara tingkat kompetisi. Jadi keyword-keyword seperti ini, misalkan baju, jumlah pencariannya 110.000. Nah, ini orang berebut nih di keyword ini. Dan ini nggak semua orang jualan. Ada juga yang memang publisher, atau misalkan ada juga orang yang memang mau mempromosikan atau memperkenalkan produknya. Jadi nggak selalu jualan. Nah, seperti itu. Jadi sedangkan idealnya adalah kita menemukan keyword dengan jumlah pencarian atau jumlah permintaan yang cukup ya, cukup bagus, tapi kompetisinya rendah. Jadi supaya waktunya nggak terlalu lama. Ini kalau misalkan kompetisinya terlalu berat seperti ini, optimasinya nanti muncul di halaman satunya juga lama nih, bisa 6 bulan, minimal 6 bulan ya, 6-12 bulan, jelas kelamaan. Tapi kalau misalkan kita pakai blog, apalagi Blogspot gratisan, kita incer aja yang panjang-panjang, itu kan lebih cepat konversi, lebih cepat ada transaksi, berarti kita juga lebih cepat dapat uang. Sekarang keyword ideal. Nah, ini keyword ideal. Permintaan besar, transaksi besar, produk unik atau spesifik, rendah kompetisi, minim atau bahkan tidak ada pesaing, banyak yang butuh produk, statistik pencarian stabil. Nah, ini keyword ideal ya. Ini nggak harus semua terpenuhi, bisa 1, 2, 3 atau semua ya bisa. Nah, ini keyword ideal. Nah, ini tinggal cari aja. Misalkan kita ketik obat kutu rambut, ini ada banyak ya peluangnya. Bisa aja kita misalkan kita cek nih obat kutu rambut anak tradisional, produknya kan unik, terus kompetisinya rendah, atau bahkan mungkin tidak ada pesaing. Terus banyak yang butuh produk, statistik pencarian stabil, ya udah. Ini tinggal sikat aja gitu. Atau obat kutu rambut yang aman untuk ibu hamil. Nah, ini ada kebutuhannya ada ya. Nah, seperti itu. Itu keyword yang ideal.